Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu adat pernikahan, yaitu pernikahan Sunda. Pernikahan merupakan suatu momen sakral dalam hidup seseorang. Indonesia merupakan negara kaya akan budaya yang berbeda dalam prosesi pernikahan. Salah satunya Sunda. Prosesi pernikahan dalam adat Sunda sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kalau zaman Belanda diawali dari tata pemilihan Ratu Kebaya Sunda, kemudian berkembang menjadi tata rias Sunda yang mewakili tiap daerahnya. Ada beberapa jenis dari tata rias pengantin Sunda, antara lain Sunda Putri, Sunda Siger, Kasepuhan Cirebon, Kasumedangan, Garut, Tasik, Galuh, Bogor, Pakuan, Majalengka, serta Depok. Upacara adat pernikahan ini terdiri atas kegiatan sebelum pernikahan, saat pelaksanaan pernikahan, dan setelah pernikahan. Dalam kegiatan sebelum pernikahan ada beberapa upacara, diantaranya Nedeun, Omong, Ngalamar, Minang, Ngacang, mengikat calon pengantin, ngarikan, menentukan kepastian, dan seserahan. Saat pelaksanaan pernikahan terdiri dari akad nikah dan sungkem. Setelah pelaksanaan pernikahan terdapat upacara sawer, nica, endok, dan huap lingkung. Yang pertama ada Nendun Omong. Secara harfiah, Nendun Omong artinya adalah menyimpan omongan atau menyimpan ucapan. Ucapan yang dimaksud adalah ucapan mempersatukan mempelai wanita dan mempelai pria dalam ikatan pernikahan. Pada prosesi tersebut, yang berperan secara langsung bukan individu mempelai, baik wanita atau pria, melainkan masing-masing wali atau yang dituakan dari pihak calon mempelai berdua. Yang kedua yaitu ngalamar. Kata lamaran diambil dari asal kata nama barang yang dibawa waktu proses ini, yaitu lamaran, yang terdiri atas sirih, gambir, dan apu. Selain membawa sirih, gambir, dan apu, biasanya pihak calon mempelai laki-laki juga membawa beberapa barang lainnya, antara lain pakaian perempuan. Cincin meneng adalah cincin yang tidak memiliki sambungan dan berbentuk bulat utuh, beber tame atau ikat pinggang khas Sunda, dan uang yang sejumlahnya 1/10 dari jumlah uang yang akan dibawa nanti pada waktu prosesi seserahan. Yang ketiga ada nyangcang. Tunangan dalam bahasa Sunda biasanya disebut papancangan. Dalam masa tunangan ini, pergaulan antara si calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita agar dipelonggar, tetapi masih tetap dalam pengawasan orang tua dan tidak bebas. Hubungan mereka dijaga jangan sampai melanggar norma-norma asusila, baik norma agama maupun norma yang berhubungan dengan adat istiadat. Yang keempat ada narikan. Narikan merupakan adat yang isinya membicarakan kepastian, pelaksanaan perkawinan, baik hari, tanggal, maupun waktunya. Untuk mendapatkan hari, tanggal, dan waktu tersebut, biasanya menggunakan perhitungan yang berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Hal itu bertujuan agar rumah tangga mereka bahagia menurut pandangan mereka. Selanjutnya yaitu seserahan. Prosesi ini menandai penyerahan calon pengantin pria pada pihak keluarga calon pengantin wanita dengan membawa sejumlah perlengkapan untuk pernikahan. Seserahan dapat dilakukan sehari hingga seminggu sebelum pernikahan. Namun sekarang umumnya dilakukan pada saat akan melakukan prosesi ngayeukseureut. Dalam hal ini urutan prosesi diawali dengan seserahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ngayeukseureut. Akad nikah. Upacara akad nikah atau walimah adalah upacara adat perkawinan yang pokok bagi secara adat maupun secara agama Islam. Sebab satu dan lain hal upacara-upacara lain terpaksa diabaikan atau tidak dijalankan, maka upacara akad nikah ini sekali-sekali tidak boleh, harus dijalankan. Kalau upacara ini tidak dilaksanakan, berarti perkawinannya dianggap tidak sah.
Selanjutnya ada upacara sawer. Upacara sawer mempunyai arti air jatuh yang menciprat, sesuai dengan praktek guru sawer yang menabur-naburkan perlengkapan nyawer, seolah-olah menciprat-cipratkan air kepada kedua mempelai wanita dan pria, serta semua yang ikut menyaksikan ini di sekelilingnya. Akan tetapi besar pula kemungkinannya bahwa perilaku adat ini disebut nyawer oleh karena dilaksanakannya di penyaweran atau tawuran, yang dalam bahasa Indonesia disebut cucuran atap. Incak endong. Incak endong ini melambangkan kemampuan mempelai laki-laki untuk memberikan keturunan bagi generasi keluarga. Hal-hal yang perlu disiapkan di dalam prosesi nincak endong adalah 1 kendi berisi air, sebuah telur mentah, 1 papan kecil bambu, dan handuk. Mempelai laki-laki akan memecahkan telur tersebut dengan cara menginjak papan bambu yang di bawahnya terdapat telur mentah. Kaki yang digunakan adalah kaki sebelah kanan. Hal ini dikarenakan orang meyakini bahwa kanan adalah arah menuju kebaikan. Setelah mempelai pria memecahkan telur, mempelai wanita akan membersihkan kaki suaminya dengan air menggunakan kendi. Kemudian kedua mempelai akan memecahkan kendi tersebut bersama-sama. Uap lingkung. Proses ini menandakan terakhir kalinya orang tua mempelai pria dan wanita menyuapi anak-anaknya. Namun, di saat yang bersamaan juga menandakan sajian makanan pertama dari sang mempelai perempuan dalam rumah tangga barunya. Sajian makanan ini adalah nasi kuning dan potongan ayam di atasnya. Maksud dari nasi kuning ini adalah doa dari orang tua dan orang sekitar untuk selalu memiliki kejayaan dan kemakmuran di dalam rumah tangga kedua mempelai. Kesimpulannya, masyarakat Sunda memiliki budaya tradisional yang beragam. Walaupun keberadaannya tidak sama, apabila kita lihat nilai filosofinya, semuanya memiliki nilai filosofi yang cukup tinggi. Salah satunya ialah upacara adat perkawinan. Setiap acara dalam adat perkawinan tersebut memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya. Sekian dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.